terpercaya dan terpopuler. Halo Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar kalian? Tentu Anda dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan melihat situasi yang terjadi di muka bumi ini. Tentu saja banyak problem, dan tentu saja yang sekarang yang kita alami yaitu coronavirus. Hal ini membuat banyak manusia dan seluruh umat manusia menjadi khawatir akan kehidupannya, khawatir akan masa depannya, dan banyak orang yang harus meninggal dan mengakhiri hidupnya di bumi ini. Dan tentu saja semua umat berdoa untuk hal ini supaya virus ini cepat berlalu dari bumi ini. Dan saya akan berbicara khususnya untuk kita orang Kristen. Orang Kristen sekarang berperang melawan COVID. Ini sangat menyedihkan. Pendeta yang berkoar-koar untuk berdoa dan menyerang coronavirus ini, virus corona. Tapi yang kita sayangkan, hamba Tuhan, pendeta-pendeta, orang-orang Kristen berseru untuk bersatu untuk menyerang COVID ini, yaitu wabah ini. Mereka sibuk untuk berperang dengan coronavirus ini. Tidak tahukah kalian bahwa coronavirus ini diizinkan Tuhan untuk memurnikan iman kita? Tuhan izinkan ini supaya kita lebih baik, tetapi kita tidak sadar. Pendeta-pendeta sok-sokan berkoar-koar supaya virus ini boleh berlalu dalam dunia ini, tetapi tidak mau belajar firman Tuhan. Mengapa saat ini kita di rumah, beribadah di rumah? Itu ada tujuan Tuhan. Mengapa semua orang gak boleh berkeliaran? Tujuan Tuhan. Tuhan berbicara melalui hal ini kepada kita, supaya kita mengerti artinya sebuah kehidupan. Anda berdoa, tetapi virus ini tidak berlalu, berarti iman Anda tidak benar atau Anda salah berdoa. Benar, Anda salah berdoa. Karena Anda tidak pernah membaca firman-Nya. Kita akan lihat firman-Nya sekarang, yaitu dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang 3 sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan baca. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kenapa Anda berdoa sekarang untuk coronavirus ini? Supaya Anda nyaman lagi, boleh beribadah lagi di gedung gereja, boleh Anda berhura-hara, melakukan segala hal. Itu keinginan duniawi. Anda tidak mau melihat kekekalan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya pada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bumi ini dipenuhi dengan manusia-manusia yang congkak, sombong di dalam segala hal. Tuhan mau memurnikan manusia supaya
manusia mengerti bahwa hanya Tuhanlah segalanya. Supaya manusia kembali dan bersandar kepada Tuhan. Supaya manusia sadar bahwa tidak ada kekuatan, kuasa lain di dunia ini yang bisa memberikan kehidupan kepada manusia. Kita akan lanjutkan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawa kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Itu jelas firman Tuhan. Bahwa orang congkak, orang yang bersahabat dengan dunia ini. Dan Tuhan berkata kepada ayat yang ke-8, ayat 8b, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini ayat firman Tuhan, perkataan Tuhan. Benar tidak kita? Hati kita sudah mendua saat ini. Manusia terlena dengan keadaan di dunia ini, sehingga manusia tidak mau lagi mengenal Tuhan, dan hanya begitu-begitu saja mengenal Tuhan. Tuhan mengajarkan kita saat ini, Tuhan tidak ada di dalam gedung gereja, di dalam gedung-gedung, Tuhan tidak di sana. Tuhan mau rumahmu menjadi mezbah Tuhan. Tuhan mau benar-benar kita harus bertobat. Benar-benar kita harus berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan, bukan berdoa untuk menghilangkan coronavirus ini. Tuhan mau berkata di dalam ayat ini, tahirkanlah tanganmu dan sucikanlah hatimu. Itu yang Tuhan mau. Kita harus bertobat. Seharusnya hamba Tuhan menyerukan umat manusia untuk bertobat. Ketika manusia bertobat, coronavirus ini akan dengan sendirinya hilang. Harusnya kita seruan untuk bertobat, berdoa bagi bangsa-bangsa, bagi umat manusia ini. Bukan mengajak umat Tuhan, padahal gelar dokter dan lain-lain. Mereka tidak berseru untuk bertobat kepada manusia. Mereka memikirkan hal-hal dunia ini, tetapi tidak memikirkan hal-hal kekekalan. Firman Tuhan berkata, bukan saya yang berkata. Itu kita harus bertobat dan kita harus serukan berdoa untuk pertobatan dunia. Ketika pertobatan terjadi, maka kerajaan surga, malaikat Tuhan bersukacita atas anak-anaknya. Jangan sekarang doa buat corona. Boleh nggak kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah? Itu adalah suara Tuhan melalui pemerintah, supaya kita sadar itu Tuhan yang memakai pemerintah. Tuhan mau di dalam rumahmu ada sebuah mezbah doa. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang luar biasa, yang terus mengabarkan, harus memberitakan kabar baik, yaitu menyerukan pertobatan, berdoa bagi bangsa-bangsa, bagi seluruh umat manusia, bersatu untuk hal itu. Coba saja melihat seluruhnya bersatu berdoa melawan coronavirus. Itu tolol. Kita harus berdoa supaya umat manusia bertobat. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita akan baca lagi dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 22. Kisah Para Rasul
8 ayatnya yang kedua-dua. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Tuhan berkata, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada. Jadi Tuhan mau kita harus bertobat dan datang berdoa kepada Tuhan. Jangan Anda cuma berdoa dan tidak mau bertobat. Itu ajaran tidak baik. Tuhan sudah berkata di sini, bertobatlah dan datanglah kepadaku. Bukan berdoa dulu, baru Anda bertobat. Tapi Tuhan bilang, bertobatlah dan berdoalah. Jadi itu yang Tuhan mau. Bukan pendeta-pendeta sekarang, sampai pendeta-pendeta sekarang saling nyerang kiri kanan, berang sana sini. Tapi itu adalah pekerjaan Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia umat Tuhan mengerti bahwa pendeta-pendeta itu bukanlah segalanya. Mereka bukan makhluk yang memiliki keimanan yang lebih. Mereka sama-sama manusia biasa. Dan manusia diajarkan supaya tidak bergantung kepada orang itu. Tidak boleh percaya pada omongan mereka. Tetapi harus kembali kepada firman Tuhan. Kenapa kita di rumah? Supaya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ibadah online dan lain-lain itu membuat manusia tidak baik. Tetapi kita harus diajarkan Tuhan saat ini supaya menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi, coronavirus ada dalam dunia ini mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Terus bagaimana dengan orang yang meninggal? Itu adalah sudah saatnya bagi mereka untuk kembali. Kalau bukan saatnya, tidak mungkin mereka kembali kepada Tuhan. Kenapa Anda merasa takut akan coronavirus ini? Karena Anda belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam namanya, dalam mengikut Tuhan. Dan memang saatnya orang itu berakhir. Kalau memang bukan saatnya orang itu berakhir untuk berziarah di dunia ini, tidak mungkin dia akan kembali. Tapi itu memang sudah saatnya untuk kembali. Dan kita harus melihat kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Jadi sekarang Bapak Ibu, bukan berdoa untuk menyerang virus, tetapi kita harus berdoa untuk jiwa-jiwa, untuk pertobatan terjadi di dunia ini. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan melihat masalah ini, jangan melihat wabah ini, tetapi lihatlah pekerjaan Tuhan yang sedang melanda dunia. Tuhan sedang memurnikan orang-orang yang benar. Tuhan memakai kita untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadikan kita anak-anak yang lebih baik. Dan apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Semua yang Tuhan lakukan ini adalah untuk kebaikan saya dan Bapak Ibu. Mari sekarang serukanlah pertobatan, berdoalah untuk pertobatan. Bukan berdoa untuk coronavirus itu. Di tangan Tuhan, di mata Tuhan, coronavirus tidak ada arti. Secul gini pun nggak ada. Tetapi Tuhan mengerjakan hal itu melalui hal yang tidak kelihatan oleh mata kita, bisa membuat kita seperti ini, meragukan Tuhan, meragukan masa depan kita, meragukan akan segala sesuatu, padahal benda kecil itu Tuhan, apalagi kalau Tuhan buat yang besar, mengizinkan hal yang besar dalam kehidupan kita, itu lebih parah. Tapi mari berdoa untuk pertobatan dan pertobatan bangsa-bangsa,
pertobatan umat manusia di dunia, supaya corona, sakit penyakit, Tuhan hilangkan dari kehidupan kita. Itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara bertobat. Mari serukan pertobatan, doakan untuk pertobatan. Jangan doa bagi coronavirus, itu tidak baik. Itu bukan pengajaran Kristus. Tuhan tidak menginginkan orang masuk neraka. Itu yang Tuhan ingin. Mengapa Tuhan pergilah ke seluruh dunia? Beritakanlah Injil. Itu karena tujuan Tuhan. Tujuan kita sekarang berbalik dari tujuan Tuhan. Kita mau supaya dunia ini aman-aman, supaya kita enjoy, supaya kita kembali lagi ke seperti semula. Itu salah. Oke Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari lakukan yang terbaik.